yang tersakiti oleh dunia. Pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional Afda Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV, demikian pula dengan para pendengar radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa kembali bersua, kita bisa kembali berjumpa di salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu yang ada, majlis yang mulia, yang di situ para malaikat pun rela meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita di pagi hari ini masih seputar tentang masalah tasbih. Pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama, telah kita dengarkan bersama, atau telah kita baca bersama bahwasanya tasbih itu merupakan salah satu kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, afdalul kalami indallahi arba' atau ahabbul kalami ilallahi arba'. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua adalah alhamdulillah, yang ketiga adalah la ilaha illallah,
dan yang keempat adalah Allahu Akbar. 4 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya senantiasa membasahi lisan kita dalam keseharian kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan tentang tasbih dari Al-Quran maupun dari sunnah telah kita pelajari bersama. Kemudian telah kita ketahui bersama pula bahwasannya yang bertasbih di muka bumi ini bukan cuman makhluk hidup saja. Benda mati pun itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti bebatuan, kerikil-kerikil itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita manusia tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana bentuk tasbihnya mereka atau cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini sejatinya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkhusus manusia saja. Berikutnya, apa sih makna tasbih itu? Apa makna dari kalimat subhanallah sampai sedemikiannya, atau sampai Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kalimat yang satu ini? Kata Syekh, la raiba anna tasbih yu'addu minal usulil muhimmati wal ususi al-matinah allati yanbani 'alayha al-mu'taqadu fima yata'allaqu bi ma'rifati Rabbi tabaraka wa ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwasannya tasbih itu dianggap sebagai pokok-pokok yang penting dan asas-asas yang kokoh yang dibangun di atasnya keyakinan berkenaan dengan ma'rifatullah, berkenaan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-namanya dan juga mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal mu'taqada fil asma'i was sifat yaqumu ala aslaini 'azimaini wa asasaini matinain huma al-itsbatu lis sifati bila tamtsil wa tanzihullahi 'an musyabahatil makhluqati bila ta'dil. Kata beliau, ya, sebab keyakinan tentang nama-nama dan sifat-sifat yang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan di atas 2 pokok yang agung dan 2 asas yang kokoh, yaitu penetapan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa membuat permisalan, karena memang tidak ada yang semisal dengan Allah, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluk tanpa menghilangkan maknanya. Jadi tatkala kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ada 2 hal penting yang harus kita hindari. Yang pertama adalah tamtsil dan yang kedua adalah ta'til. Tamtsil itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ta'til itu menolak, ya, salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Wat tasbihu huwa tanzih. Tasbih itu maknanya adalah pensucian. Tatkala kita mengatakan subhanallah, maka kita itu sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari segala kekurangan, dari segala keburukan, dari segala cacat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna. Maha sempurna, tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan, tidak ada aib sedikit pun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya arti dari lafaz tasbih biasa kita artikan dengan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah suci dari segala keburukan dan dari segala kekurangan. Kemudian kata Syekh di sini, fa aslu hadhil kalimati minas sabhi wa huwal bu'du. Asal usul kalimat, ya, tasbih ini adalah dari lafaz as-sabh, ya,
kalimat tasbih itu kata dasarnya adalah dari lafaz as-sabhu. As-sabhu itu artinya al-bu'du, jauh ya. Jadi jauh dari cacat, jauh dari segala kekurangan. Qala al-Azhari fi tahdhib al-lugha wa ma'na tanzihillah min as-su' tab'iduhu min. Makna mensucikan Allah dari segala keburukan adalah menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari keburukan tersebut. Jadi Allah itu benar-benar tidak ada buruknya dan sangat jauh sekali dari keburukan. Wa kadzalika tasbihu tab'iduhu min qaulika sabbahtu fil ardi idza ab'adta fiha. Wa minhu qauluhu azza wa jalla wa kullun fi falaki yasbahun. Wa kadzalika qauluhu was-sabihati sabha. Ya, semuanya beredar di garis edarnya, dan yang was-sabihati sabha, yang turun dengan cepat. Ini hanya menyebutkan tentang makna ya asal usul dari makna lafaz tasbih. Yang intinya adalah ya secara bahasa tasbih itu adalah menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Fat tasbih, makna tasbih adalah huwa ib'adu sifatin naqsi min an tudhafa ila Allah. Menjauhkan segala sifat-sifat kekurangan untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihur rabbi subhanahu 'anis su', dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, wa amma la yaliqu bihi, dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang memang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah itu maha sempurna. Wa aslut tasbih lillahi 'indal arab at-tanzihu lahu min idhafati ma laysa min sifatihi ilaih wa tabri'atu lahu min dzalik. Ya, menurut orang Arab ya, tasbih itu ya, asal usul ya dari makna tasbih ya, mensucikan Allah itu maksudnya adalah ya, bertasbih kepada Allah maksudnya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyandarkan suatu sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta membebaskan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak tersebut. Wa qad warada hadzal ma'na fi tafsir at-tasbih fi haditsin yurfa'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan makna ini ya ada pada tafsir tentang tasbih di dalam hadis yang disebutkan atau disandarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, illa anna fi isnadihi kalaman, hanya saja ya, hadis tersebut di dalam sanadnya ada sedikit permasalahan. Faqad rawal Hakim fil Mustadrak an Abdurrahman ibn Hammad haddatsana Hafs bin Sulaiman haddatsana Talhah ibn Yahya ibn Talhah an abihi an Talhah an Ubaidillah radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tafsir subhanallah faqala huwa tanzihumma an kulli su'. Ya, Rasul pernah ditanya, tapi hadis ini ya, sanadnya ada sedikit masalah. Jadi Rasul pernah ditanya apa itu tafsir atau penjelasan dari lafaz subhanallah, maka beliau mengatakan tanzihumma an kulli su', mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala kejelekan. Qala al-Hakim sahihul isnad, Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sanadnya sahih, walam yukharja, namun tidak dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim, wa ta'aqqabahu Adz-Dzahabi, dan dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Terlepas dari ya sahih atau tidaknya hadis ini, maka itulah makna tasbih yang sebenarnya, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, dari segala kekurangan, dari segala cacat. Fi talkhisihi lil Mustadrak bi qawlihi bal lam yasih fa inna Talhata munkarul hadis qalahu al-Bukhari wa Hafs wahil hadis wa Abdurrahman wa Abu Hatim munkar. Ini sekedar pembicaraan tentang masalah sanad hadis. Kemudian kata Syekh, wa warada fi hadzal ma'na atharun 'adidah. Anggaplah hadis itu, kesimpulan akhirnya bukan hadis yang sahih, tidak bisa kita gunakan sebagai pegangan. Namun di sana kata Syekh ada beberapa athar ya dari para salaf rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, rawa jumlatan minha
ya, ada athar dari para salaf yang semakna dengan hadis yang kita sebutkan tadi, ya, menyebutkan tentang makna dari lafadz subhanallah. Ya, At-Tabrani fi kitabih du'a fi bab tafsir subhanallah wa ghairihi min ahli al-ilm minha, di antaranya asar dari para salaf, maja an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Yang pertama asar dari Ibnu Abbas tentang tafsir kalimat subhanallah. Beliau mengatakan subhanallah tanzihullahi azza wa jalla an kulli su. Subhanallah itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala kejelekan. Wa an Abdullah bin Buraidah, kemudian dari Abdullah ibn Buraidah, anna rajulan sa'ala Aliyan radhiyallahu anhu an subhanallah faqala ta'zimu jalalillah. Ada seorang laki-laki yang datang untuk bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang makna subhanallah. Maka sahabat Ali menjawab, subhanallah itu maknanya adalah ta'zimu jalalillah, membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada kontradiksi antara ucapan-ucapan yang telah saya sebutkan tadi, antara ucapannya Ibnu Abbas dan ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Waja'an Mujahid, demikian pula telah datang riwayat dari Mujahid annahu qala, beliau pernah mengatakan at-tasbih inkifafullahi min kulli su. Tasbih itu artinya adalah menghindarkan Allah dari segala yang buruk. Wa qala Ibnu Athir fi Nihaya, Imam Ibnu Athir di dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadis mengatakan tasbih itu adalah tanzihuhu wa taqdisuhu, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengkultuskan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah berapa tadi ini jemaah? 3, 4. Ya, tadi dari Ibnu Abbas, asar dari Ibnu Abbas, yang kedua asar dari Ali, yang ketiga asar dari Mujahid, dan yang keempat adalah Maimun ibn Mihran. Qala subhanallah ismun yu'azzamu Allahu bihi wa yuhasha bihi binassu. Ya, kemudian Imam Mujahid, beliau juga mengatakan bahwasannya tasbih itu adalah menghindarkan Allah Subhanahu wa taala dari segala yang buruk. Maimun ibn Mihran juga mengatakan subhanallah, lafaz subhanallah itu adalah nama yang digunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkannya Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz itu dari segala yang buruk. Yuhasha bihi minassu, ya Allah dijauhkan dari segala yang buruk. Kemudian wa an Abi Ubaidah Muammar ibn al-Musanna qala, dari Abu Ubaidah Muammar ibn Musanna, beliau mengatakan subhanallah tanzihullah wa tabri'atuhu. Ya. Ma'mar ibn Al-Musanna, beliau mengatakan subhanallah itu artinya adalah mensucikan Allah dan membebaskan Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu dan tandingan. Kemudian wa an Muhammad ibn Aisyah radhiyallahu taala, wa an Muhammad ibn Aisyah qala, Muhammad ibn Aisyah mengatakan taqulul arabu idza ankarta syai'a wa a'dhamtahu, ya, subhanallah, ya, apabila engkau sedang, ya, mengagungkan sesuatu, ya, ya di sini sebentar, taqulul arab, orang Arab, ya, mengatakan idza angkarta syai', apabila engkau sedang mengingkari sesuatu atau mengagungkan sesuatu tersebut, ya, mengingkari sesuatu atau mengagungkannya, ya, niscaya dia akan berkata subhanallah, niscaya dia akan berkata subhanallah. Faka'annahu tanzihuhu an azza wa jalla an kulli su', seakan-akan itu adalah mensucikan Allah dari segala keburukan. La yanbaghi an yusafa bi ghairi sifatihi, tidak selayaknya Allah itu disifati dengan selain sifatnya. Jadi jangan pernah mensifati Allah dengan selain sifatnya Allah Subhanahu wa taala.
Wal atharu fi hadzal ma'na 'anis salafi katsiratun, dan asar-asar yang lainnya yang semakna ya dengan ini dari para salaf itu sungguh sangat banyak. Jadi intinya makna dari subhanallah adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala cacat. Ya. Wa naqala al-Azhari fi kitabih Tahdhibil Lughati an ghairi wahidin min a'immatil lughati tafsir at-tasbih bil ma'na as-sabiq. Ya, Al-Azhari pun menyebutkan tentang tafsir dari lafaz tasbih sebagaimana makna yang telah kita sebutkan tadi. Wa jima'u ma'nahu, kalau dikumpulkan makna tasbih itu adalah bu'duhu tabaraka wa ta'ala an yakuna lahu mathalun aw syarikun aw dhiddun aw niddun. Kalau dikumpulkan dari semua asal yang ada itu, intinya tasbih itu adalah menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari adanya permisalan dengan Allah, menjauhkan Allah dari adanya sekutu, menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari adanya penyerupaan, menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada keserupaan, tidak ada sekutu, tidak ada lawan, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah yang Maha Esa, dialah yang Maha Tunggal. Wa bihadhihi an-nuqul al-mutaqaddimah, dengan adanya penukilan-penukilan dari athar-athar salaf yang telah disebutkan tadi, yatabayyanu ma'na tasbih wal muradu bihi, maka menjadi jelaslah makna tasbih dan maksud dari lafaz tasbih tersebut. Wa annahu tanzihullahu azza wa jalla an kulli naqsin wa aibin, intinya tasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan cacat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wal amru bi tasbihihi yaqtadi tanzihuhu an kulli aibin wa su. Perintah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala ini berkonsekuensi perintah untuk bertasbih kepada Allah, konsekuensinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan cacat, dari segala keburukan. Wa itsbatal mahamid allati yuhmadu 'alaiha, sekaligus menetapkan segala bentuk pujian yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala dipuji. Fa yaqtadi dzalika tanzihuhu wa tahmiduhu wa takbiruhu wa tauhiduhu. Maka ini konsekuensinya adalah mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ تَسْبِيحَ اللَّهِ إِنَّمَا يَكُونُ بِتَبْرِئَةِ اللَّهِ وَتَنْزِيهِهِ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَعَيْبٍ. Maka jelaslah sudah tasbih, ini makna tasbih kepada Allah itu adalah menghilangkan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mensucikan Allah dari segala keburukan dan dari segala aib, ma'a itsbatil mahamidi wa sifatil kamali lahu subhanahu, bersamaan dengan menetapkan segala pujian dan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala ala wajhin yaliku bihi, menurut sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Amma ma yaf'aluhu al-mu'attilatu min ahli al-bid'ah kal mu'tazilah wa ghairihim min ta'til lis-sifati wa 'adami itsbatin laha wa jahdin li haqa'iqiha wa ma'aniha bi hujjatin annahum yusabbihuna Allah wa yunazzihunahu fa huwa min al-haqiqati laysa min at-tasbih fi syai' bal huwa inkarun wa juhud wa dhalalun wa buhtan. Ya, kata Syekh di sini, maka telah jelaslah sudah makna tasbih. Tasbih kepada Allah itu adalah membebaskan Allah dari segala kekurangan dan aib, membebaskan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, bersamaan dengan menetapkan pujian yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata Syekh, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ahli bid'ah seperti Mu'tazilah dan selain mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menetapkan dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, ini sesungguhnya bukanlah termasuk
bentuk tasbih sama sekali, bukan mensucikan sama sekali. Justru sebaliknya, ketika mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini sejatinya adalah juhudun wa dhalalun wa buhtan, kebohongan yang besar, kedustaan yang besar, kesesatan ya, dan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidha yaqulu Ibnu Hisham An-Nahwi, Ibnu Hisham di dalam kitabnya Mughnil Labib pernah mengatakan, ala tara anna tasbihal mu'tazilah iqtada ta'tilu katsirin minas sifat. Tasbihnya orang-orang Mu'tazilah itu konsekuensinya adalah menolak banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah mengingkari ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaqul Ibnu Rajab fi makna qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika. Al-Imam Ibnu Rajab di dalam menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala fasabbih bihamdi rabbika, maka sucikanlah Rabbmu dengan cara memujinya. Ai sabbihhu bima hamida bihi nafsah, sucikanlah Allah dengan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Ya, sucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala cacat, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah memuji dirinya. Id laisa kullu tasbihin bi mahmudin. Ya, sebab tidak setiap tasbih itu ya ada pujian di situ. Kama anna tasbihal mu'tazilah yaqtadi ta'tila katsirin minas sifat. Sebagaimana tasbihnya orang-orang Mu'tazilah, justru tasbihnya mereka ya menolak banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluhu rahimahullahu taala, id laisa kullu tasbihin bi mahmud, tidak setiap tasbih itu terpuji. Ya, tidak setiap tasbih itu adalah terpuji. Kalamun fi ghayatil ahammiyati wa diqqah. Kalau kita cermati, ini adalah ucapan yang betul-betul sangat penting dan ya, butuh ketelitian di dalam ya perkataan yang sangat penting dan sangat teliti, ya, bukan sembarang perkataan. Kenapa? Id inna tasbihallahi bi inkari sifatihi wa jahdiha wa adami isbatiha amrun la yuhmadu 'alaiha fa'iluhu. Sebab mensucikan Allah ya, dengan mengingkari sifat-sifatnya, menentang sifat-sifatnya, menolak sifat-sifatnya, dan tidak menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah, justru adalah perkara yang tidak terpuji. Ya, bal yudammu ghayatadz dzam. Bahkan ini adalah perkara yang patut untuk dicela. Wala yakunu bidzalika minal musabbihina bihamdillah, dan tidak termasuk bentuk ya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Bal yakunu minal mu'attilin al munkirin al jahidin, justru termasuk orang-orang yang tergolong orang-orang yang menafikan, mu'attil, yang mengingkari ya, yang menolak, menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Minal ladzina nazzahallahu nafsahu an qaulihim wa wasfihim biqaulihi, ya, termasuk orang-orang yang Allah sucikan dirinya dari ucapan mereka dan dari sifat-sifat yang mereka sifatkan kepada Allah. Biqaulihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, maha suci Rabbmu, ya, pemilik kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan, ya. Mereka melampaui batas. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin, dan salam sejahtera untuk para utusan dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Fa sabbahallahu nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhallifuna lirrusul. Allah Subhanahu wa taala bertasbih untuk dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul. Ya. Wa sallama 'alal mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala memberi salam sejahtera atas para utusan. Ya, li salamati ma qauluhu fillahi minan naqsi wal 'aibi, karena selamatnya ucapan mereka terhadap Allah dari segala kekurangan dan dari segala aib. Kemudian berikutnya, inna tasbihallahi wa tanzihahu wa taqdisahu wa ta'zimahu yajibu an yakuna wifqa ad-dawabit asy-syar'iyyah.
Jadi setelah kita memahami apa itu makna tasbih, kemudian tidak setiap bentuk tasbih itu terpuji, karena kalau tasbih yang berkonsekuensi menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk perbuatan yang tidak terpuji. Ya, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan teman-temannya. Ya, dan orang-orang yang sefaham dengannya. Ya. Kemudian kata Syekh, sesungguhnya tasbih kepada Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkan Allah itu wajib, harus sesuai dengan dhawabit asy-syar'iyyah, harus sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, ad-dhawabit asy-syar'iyyah, harus sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Wa ala dhaw'il adillatin naqliyah, dan harus sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wala yajuzu bihalin an yubna dzalika 'ala al-ahwa'il mujarradah, enggak boleh ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun berdasarkan hawa nafsu, wad-dhununil fasida, dibangun di atas dasar dhon-dhon yang rusak, ya persangkaan-persangkaan yang rusak, harus dibangun di atas dalil. Awil aqisatil aqliyatil kasida, ataupun ya kias-kias yang buruk, kama huwa sya'nu 'inda arbabil bid'il mu'attilina li sifatir rabbi subhanahu. Hal ini sebagaimana terjadi pada kalangan orang-orang ahlul bid'ah ya, yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana ya'tamidu fi babit ta'dhimi ala hawahu bighairi hudan min Allah, dan juga ya kelakuannya orang-orang yang bersandar ya kepada hawa nafsunya untuk mengagungkan Allah dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya mengagungkan Allah, tapi karena yang jadi pegangan itu akalnya, yang jadi pegangan itu hawa nafsunya, sehingga dia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Fa innahu yazillu fi hadzal bab, hingga akhirnya dia tergelincir dalam bab ini, wa yaqa fi anwa'in minal batil wa sudufin minad dhalal, dan jatuhlah dia kepada berbagai macam kebatilan dan kesesatan. Jaa an Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala, telah datang dari Abdurrahman ibn Mahdi, semoga Allah ya merahmatinya, wa qad dzukira indahu, pernah disebutkan di sisinya, annal jahmiyata yunfuna ahadits sifat, ya disebutkan di depan Abdurrahman ibn Mahdi, ya disebutkan di hadapan beliau dikasih kabar bahwasannya orang-orang Jahmiyah mereka menafikan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak, mereka enggak mau menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun Allahu a'zamu min an yusafa bi syai'in min hadza. Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih agung untuk disifati dari ini. Ya, niat yang mau mensucikan Allah tapi kebablasan. Ya, alasan mereka menafikan sifat bagi Allah, Allahu a'zam, Allah itu ya harusnya sifat-sifat ini kurang cocok bagi mereka untuk Allah. Kenapa? Allah itu terlalu agung untuk disifati dengan sifat ini, dalam artian Allah itu jauh lebih agung. Ya. Kalau disifati dengan sifat-sifat ini kurang layak, itu menurut mereka. Ini bahayanya memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran. Ya, Allahu a'zam, Allah itu ya lebih agung ya, daripada disifati dengan sifat-sifat ini. Annahu qala qad halaka qaumun min wajhi ta'zim. Beliau mengatakan, Abdurrahman ibn Mahdi, sungguh suatu kaum mereka binasa ya, dengan dasar ingin mengagungkan Allah tapi kebablasan. Faqalu Allahu a'zamu min an yanzila kitaban aw yursila rasulan. Allah Subhanahu wa taala itu ya, lebih agung daripada menurunkan kitab atau mengirim utusan. Jadi seakan-akan Allah itu ya, menurut mereka sebenarnya Allah itu enggak butuh menurunkan kitab atau mengutus rasul ya. Allah itu lebih agung daripada itu, enggak butuh Allah itu rasul, itu menurut mereka. Tsumma qara'a ya, memang Allah itu enggak butuh sama makhluknya jemaah ya, tapi ada hikmahnya Allah menurunkan para rasul, ada hikmahnya Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk dan penjelas ya kepada umat manusia agar mereka itu ya tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang buruk ya. Tsumma qara'a wa ma qadarullah haqqa qadrihi idz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'.
Ya, kemudian beliau membacakan dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi, mereka tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya penghormatan. Idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai', ketika mereka berani mengatakan Allah tidak menurunkan kepada manusia ya tertentu sesuatu apapun. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada para rasul, kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan menurunkan kitab-kitab yang lainnya kepada utusannya, tapi diingkari. Allah enggak menurunkan apapun kepada manusia. Naudzubillah. Tsumma qala hal halakatil majus illa min jihati ta'zim, tidaklah yang membuat orang-orang majusi itu binasa kecuali dari kecuali mereka masuk dari sisi ta'zim ini, jadi ingin mengagungkan Allah tapi kebablasan. Qalu Allahu a'zamu min an na'budahu, Allah itu ya jauh lebih agung dari sekedar untuk kita sembah. Jadi Allah itu enggak perlu untuk kita sembah, itu menurut mereka. Ya, Allah itu sangat agung sekali. Ya, saking agungnya kita tidak perlu menyembah dia, ya nyembah yang lain aja. Ya, jadi tujuannya betul-betul ingin mengagungkan Allah tapi kebablasan. Ya, dipikir Allah Subhanahu wa taala itu butuh pada hambanya, padahal enggak butuh. Ya, kenapa Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya? Karena kita yang butuh kepada ibadah tersebut. Kenapa Allah perintahkan kita untuk sholat? Karena sholat itu kebutuhan. Siapa yang butuh? Kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita puasa? Itu kebutuhan. Kita yang butuh kepada puasa itu, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada kita, yang dengan amalan-amalan soleh tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, akan meridhai kita. Dan kalau Allah sudah cinta dan ridha kepada hambanya, Allah akan turunkan rahmatnya. Dan rahmat Allah yang besar itu adalah tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian walakin na'budu man huwa aqrabu ilaihi minna. Ya, itu kata Majusi. Tapi kita beribadah kepada yang lebih dekat kepadanya daripada kita. Siapa yang lebih dekat? Apa yang lebih dekat? Ya, fa'abadu syamsa wa sajadu laha, ya akhirnya mereka menyembah matahari dan sujud kepadanya. Fa anzalallahu azza wa jalla walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, dan orang-orang yang menjadikan ya dari selainnya ya wali-wali, mereka alasan mereka mengatakan ma na'buduhum, kami enggak menyembah mereka. Ya, yang kami lakukan itu adalah agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dan ini yang terjadi di zaman sekarang. Ya, orang-orang ya meminta kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya, alasan mereka, kami enggak meminta kepada mereka. Kami itu hanya menjadikan mereka perantara agar mereka menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dapat membantu kami untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat keberadaan mereka yang dulunya adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan mereka. Wa fi kalamihi hadza rahimahullahu taala isyaratun ila anna at-ta'dib wa at-tanzih illam yakun ala hadyi al-kitab wa sunnah fa innahu yakunu ghayat at-ta'dil. Ya, di dalam ucapan ini ada isyarat bahwasanya kalau ingin mengagungkan Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak didasarkan pada petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah, jadinya apa? At-ta'til, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, wa muntahal juhud wal iyadu billah, dan akhirnya ya menentang ya Allah Subhanahu wa taala. Wa man yata'ammal hal at-tawaif ad-dallati wal firaq al-munharifah allati salakat fi at-tanzih wa at-ta'dhim hadha at-tariq yajidu annahum lam yastafidu min dhalika siwa at-tanaqqus li rabbil alamin wa jahdin sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi hatta 'ala al-amru bi ba'dihim fi at-tanzih ila al-i'tiqad bi annahu laysa fawqa al-'arsh ilahun yu'bad wa la rabbun yusalla lahu wa yusjad ta'ala Allahu amma yaquluna subhanahu amma yasifun. Kata Syekh di sini, ya, dampak buruknya bagi orang yang tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah ya di dalam mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka kebablasan. Mereka akhirnya bukan menetapkan tapi menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melesat, tersesat jauh dari jalan yang benar ya, sehingga yang terjadi ya, jadi judulnya mau mensucikan Allah
mau mengagungkan Allah seagung-agungnya, malah justru sebaliknya, ya, menjatuhkan, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, menjatuhkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, serta menolak atau menentang sifat-sifat Allah yang sempurna, ya. Bahkan kata Syekh, ya, dampak buruknya sampai perkaranya itu, ya, pada level mengatakan bahwasanya di atas arsy itu enggak ada sesembahan yang layak untuk disembah. Ya, tidak ada Rabb yang kita tujukan sholat kepadanya, kita sujud kepadanya. Naudzubillah. Jadi akhirnya menafikan Allah Subhanahu wa taala, meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari, ya, bersemayamnya di atas arsy. Anna tasbiha ta'atun 'azimatun wa ibadatun jalilah. Kata Syekh, tasbih itu adalah sebuah ketaatan yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Wallahu tabaraka wa ta'ala yuhibbul musabbihin. Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang yang suka bertasbih. Al wajib ala 'abdillahil mu'min an yakuna tasbihahu li rabbih ala hadyin mustaqim. Yang wajib bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu tatkala kita bertasbih kepada Allah, ingin mensucikan Allah, hendaknya kita betul-betul berada di atas petunjuk yang lurus, petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah Nabi yang mulia SAW. Fayusabbihullah wa yunazzihuhu an kulli ma la yaliku bihi minan naqaisi wal uyub. Maka dia bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah, berupa kekurangan, berupa aib dan yang lainnya. Wa yuthbitu lahu ma'a dzalika nu'uta jalalihi wa sifati kamalihi, sekaligus menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang sempurna. Wala yatajawazu fi dzalika kullihi kitaballahi wa sunnat Rasulullah sallallahu, dan tidak melampaui batas, tidak melampaui dari apa yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu. Kama qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Ahmad, yusafu ma illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la yutajawazul Qur'an wal hadis. Ucapan yang sangat bagus dan hendaknya kita ingat. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala pernah mengatakan, Yusufullah, Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tidak boleh disifati kecuali, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya, atau apa yang Rasulnya sifatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh bagi kita menetapkan suatu sifat bagi Allah kecuali sifat itu telah Allah tetapkan pada dirinya. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran, atau ditetapkan oleh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Jadi rujukan di dalam menetapkan mana yang sifat yang layak bagi Allah dan mana sifat yang tidak layak bagi Allah itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menggunakan akal kita, tidak boleh kita menggunakan perasaan kita di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La yutajawazul Qur'an wal hadis, kata beliau, dilarang keras melampaui Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ala dzalika fahuwa ala hadyin qawim wa ala siratim mustaqim. Barang siapa yang berada di atas hal itu, yaitu menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, ya, kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW kepada untuk Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah atau hadis, maka kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan benar-benar akan berada di atas petunjuk, ya, di atas jalan yang lurus dan di atas petunjuk yang kokoh, hadiyin qawim. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah makna tasbih yang dapat kita kaji dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya berdua dan bagi para jamaah sekalian. Inti dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah tasbih itu maknanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, dari segala kekurangan, dari segala cacat, ya, sekaligus menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji sebagaimana yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dan yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
ya, dan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah tidak boleh kita berpegangan kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Harus Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pegangan kita agar kita tidak tersesat, agar kita tidak kebablasan sebagaimana orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama lahu min malihi thalath. Padahal yang menjadi bagiannya dari hartanya adalah 3 hal saja. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Sesuatu yang dia makan, kemudian dia habiskan. Kemudian yang kedua, malabisa fa'abla, yang dia pakai, kemudian akhirnya rusak. Kemudian yang ketiga, ma'a'ta faktana. Yang ketiga adalah yang dia kasihkan, dia infakkan, dia berikan kepada orang lain sebagai bentuk sedekah, bentuk hibah. Dan itulah yang tersimpan untuknya. Adapun yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Maka harta tersebut akan pergi, akan hilang, dan dia akan meninggalkannya untuk manusia. Bagi yang ingin menyimpan hartanya untuk akhiratnya, maka banyaklah bersedekah, banyaklah berwakaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, sekarang saya berada di depan Masjid Jami' Al-Furqan. Saat ini kita berada di kawasan yang luas sekitar 7.000-an meter dan tanpa paving. Kawasan ini biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial, sholat Idul Adha, atau kegiatan-kegiatan lain yang sangat bermanfaat dan mendatangkan pahala yang besar. Pondok atau Masjid Jami' Al-Furqan menginginkan agar lebih kondusif tempat ini, ingin dipaving sehingga nantinya orang-orang bisa menggunakan tempat ini dengan lebih nyaman. Hendaknya kita berusaha untuk membantu, dan insya Allah ini akan menjadi wakaf yang benar-benar mendatangkan pahala yang agung. Ketika di paving akan membutuhkan dana sekitar 900-an juta. Kita menunggu partisipasi dari jamaah sekalian, dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan falinafsi." Siapapun yang melakukan amalan saleh, maka manfaat baiknya sebenarnya untuk dirinya sendiri. Kita bersedekah untuk paving tempat ini, maka sebenarnya manfaatnya untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia yang akan dilapangkan hartanya adalah yang berinfak, yang berwakaf. Di akhirat yang mendapatkan pahalanya juga orang yang berinfak, orang yang berwakaf. Demikian, mudah-mudahan ini segera terwujud dengan mudah dari bantuan para jamaah sekalian, bantuan saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.